'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are... Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Meski pakai U22 mereka susah ditembus, reaksi pemain dan pelatih Vietnam usai menang susah payah melawan Indonesia. Ya, menjalani pertandingan laga ketiga Piala AFF 2024 antara Timnas Indonesia kontrak Vietnam yang berlangsung. Dan banyak yang memprediksi jika akan seperti itu. Karena mengingat STY menurunkan skuad U22 dan lebih memilih untuk bermain aman. Dan benar saja mereka sepenuhnya mengandalkan counter attack dan bertahan di lapangan. Sebelum akhirnya serangan demi serangan dari Vietnam berhasil merobek gawang Timnas Indonesia dan cukup untuk menduduki peringkat pertama di grup B klasemen sementara. Tetapi meskipun menang atas Indonesia, dirasa tim Vietnam yang bermain kebanyakan timnas seniornya dan pemain bintangnya ternyata masih kelabakan menghadapi pasukan timnas U22. Dan hal itu cukup mengakui jika timnas Indonesia masih mempunyai peluang untuk berada di partai final dan membuat kejutan di Piala AFF ini. Dan dengan hasil 1-0 yang hanya dilesatkan oleh Vietnam ke gawang timnas Indonesia membuat pelatih mereka merasa sangat sulit untuk merobek gawang timnas Indonesia. Lantas menarik untuk disimak dan inilah berita selengkapnya. Ya, kali ini timnas Indonesia memang tampil aman dan mengandalkan counter attack pada saat menghadapi timnas Vietnam, yang dimana sebelumnya timnas Indonesia harus ditahan imbang 3-3 oleh timnas Laos. Namun pada pertandingan melawan Vietnam ini, timnas Vietnam mendapatkan keuntungan yang lebih. Selain bertandang di markas sendiri, mereka timnas Vietnam tidak memiliki jadwal pertandingan, sehingga secara stamina mereka lebih fresh ketimbang timnas Indonesia. Sebuah hal yang memang pantas jika timnas Vietnam lebih diunggulkan dalam laga ini. Apalagi timnas Nguyen 90% menggunakan pemain bintangnya dibandingkan timnas Indonesia yang hanya memakai tim U22. Timnas yang masih memiliki proses karena baru dibentuk. Tak heran jika permainan masih mentah karena para pemain timnas Indonesia sering melakukan kesalahan. Seperti layaknya melakukan passing yang salah, parabola yang tidak baik. Maka dari itu banyak yang memprediksi jika Shin Tae-yong akan lebih bermain aman melawan Vietnam. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Ya, dengan apa yang telah diprediksikan selama ini jika timnas Indonesia akan bermain aman, yakni menerapkan counter attack. Hasilnya pada babak pertama di lini pertahanan timnas Indonesia bermain cukup bagus. Meski 7 hari 7 malam para pemain Vietnam terus berupaya untuk melakukan gempuran guna merobek jala timnas Indonesia. Namun peluang demi peluang selalu berhasil digagalkan oleh pasukan Garuda. Dan pada babak pertama pertandingan berhasil imbang dengan skor kacamata. Memasuki babak kedua, tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sepertinya ingin menargetkan 1 poin pada pertandingan ini yakni menahan imbang timnas Vietnam. Namun pada pertengahan babak kedua tembok belakang timnas Indonesia mengalami kerapuhan sehingga pemain andalan Vietnam yakni Nguyen Xuan Hai berhasil menggerobak gawang timnas Indonesia dan mencetak satu-satunya gol pada malam tadi. Ya, meski timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Vietnam pada pertandingan semalam, namun pelatih mereka yakni Kim Sang-sik merasa belum puas, karena mereka menganggap bahwa tim yang mereka kalahkan hanyalah tim muda di usia 22 tahun.
Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu memberikan pujian kepada pertahanan timnas Indonesia yang sempat membuat dirinya dan para pemain Vietnam merasa frustasi untuk membobol gawang timnas Indonesia karena memang sulitnya pertahanan yang kokoh membuat mereka patah semangat. Meskipun akhirnya gol pun bisa mereka ciptakan. Banyak orang yang mengira tim Vietnam akan menang besar. Saya tidak menyangkal pemikiran atau pendapat tersebut. Tapi jujur saya tidak peduli apakah SKO-nya 1, 2, atau 3 gol. Saya tahu betapa sulitnya mencetak gol. Meskipun Indonesia sangat erat setelah menempuh perjalanan jauh, tim peserta semuanya sangat kuat. Indonesia punya banyak pemain muda yang ingin membangkitkan diri. Ucap Kim Sang-sik dikutip dari Soha.vn. Dan apa yang telah dikatakan oleh pelatih Vietnam tersebut memanglah benar adanya. Meskipun timnas Indonesia kalah pada pertandingan malam tadi, namun counter-attack timnas Indonesia cukup membuat mereka ketakutan. Bahkan beberapa kali peluang timnas Indonesia diciptakan lewat counter-attack tersebut. Ya, sementara apa yang telah dipuji oleh pelatih Vietnam. Dan kali ini giliran pemain Vietnam yang mengaku terkejut dengan perkembangan timnas Indonesia. Jadi sebelum pertandingan ini dimulai, salah satu pemain timnas Vietnam yakni Nguyen Hoang Duc akhir-akhir ini menyepakati perkembangan timnas Indonesia serta performanya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana timnas Indonesia memang menjadi salah satu perwakilan dari tim ASEAN dalam kompetisi tersebut, Hoang Duc merasa terkejut dengan perkembangan timnas Indonesia yang semakin kuat dan mengatakan, "Saya sempat menyaksikan beberapa pertandingan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagian besar pemain utama mereka adalah pemain naturalisasi. Dengan skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024, saya merasa cukup familiar karena sebagian besar sudah tampil di turnamen-turnamen sebelumnya. Kami juga pernah bertemu termaksud di Stadion Vietri saat SEA Games 2021. Ucap Nguyen Hoang Duc seperti yang dikutip dari Soha.vn. Sementara itu pada pertandingan malam tadi, mereka dibuat terkejut dengan kualitas permainan timnas Indonesia. Terutama seperti apa yang telah kita bicarakan tadi, yakni lini belakang timnas Indonesia yang sangat kokoh dan solid dan membuat mereka hampir frustasi setelah hampir 90 menit bermain. Namun menurut Mimin, Indonesia hanya kurang gelandang yang bisa mengatur jalannya arah bola. Ya, terlepas dari itu semua, timnas Indonesia masih memiliki banyak kekurangan terutama di lini tengah. Dan ini serang mereka. Bahkan sejauh ini dalam 3 match yang dimainkan striker timnas Indonesia belum ada yang mencetak gol. Dan semoga saja dengan kekalahan ini membuat timnas Indonesia harus berbenah diri kembali dengan kekurangan-kekurangan yang ada serta permasalahan-permasalahan yang ada di timnas ini. Bagaimanapun caranya harus diperbaiki karena ini adalah event yang ditonton di berbagai negara ASEAN meskipun tidak masuk kalender FIFA. Dan saat ini timnas Indonesia akan menghadapi timnas Filipina pada pertandingan akhir dan semoga saja timnas Indonesia masih bisa menang besar pada pertandingan tersebut.